mulai hari ini sampai tanggal 4, Surabaya kantor WFH, sekolahan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Tentu saja untuk kebertahanan dan eksistensi channel ini. Kali ini saya akan menginformasikan perkembangan terbaru rencana demo besar-besaran menurunkan Bukofifa Indar Parawangsa yang diagendakan tanggal 3 September tahun 2025. Ternyata perkembangan terbaru adalah ditunda. Nah, sampai kapan ditundanya dan apa alasannya? Simak video ini sampai akhir, jangan di-skip supaya kalian bisa memahami. Jadi saya sudah menginformasikan kira-kira 10 hari yang lalu, 10 atau 11 hari yang lalu bahwa di Jawa Timur akan diadakan demo besar-besaran tanggal 3 September tahun 2025. Yang di situ dikoordinir oleh Cak Soleh dan kawan-kawan. Gugatannya yang pertama adalah penghapusan tunggakan pajak untuk roda 2 dan roda 4 tentunya. Kemudian yang kedua adalah pengusutan tuntas dugaan dana korupsi, dana hibah triliunan rupiah yang diduga melibatkan Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Nah, yang ketiga tentunya adalah penghapusan pungutan liar atau pungli di sejumlah sekolah SMA, SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, seandainya Bu Khofifah memberikan tuntutan itu, maka otomatis demo yang akan diagendakan tanggal 3 September tahun 2025 itu akan batal selama-lamanya untuk tidak dilaksanakan. Namun nih, sekarang karena situasinya begitu runyam, kalau nggak boleh mengatakan rusuh ya, setelah adanya demo buruh tanggal 28, kemudian ada ojol, lalu ada korban, Mas Afan Kurniawan harus berpulang ke rahmatullah karena ditabrak oleh kendaraan taktis polisi. Nah, kemudian memicu demo yang akhirnya ditunggangi oleh oknum-oknum yang suka membuat kerusuhan, anarkisme. Akibatnya sejumlah kantor DPRD dibakar, bahkan kantor Geraha di Surabaya juga dibakar massa. Dengan situasi yang tidak menentu itu, kemudian Cak Soleh disambangi oleh Pangdam 5 Brawijaya dan Sekretaris Daerah Surabaya. Beliau mungkin bersilaturahim ya, pengen ketemu dengan Cak Soleh dan teman-temannya, sehingga mengunjungi poskonya Cak Soleh. Nah, setelah itu Cak Soleh kemudian mengumumkan bahwa rencana demo tanggal 3 September tahun 2025 pada akhirnya ditunda sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Tetapi yang bisa dipastikan adalah menunggu situasi dan kondisi yang kondusif, yang lebih baik. Ya, supaya masyarakat Jawa Timur mungkin tenang lagi. Kalau itu dipaksakan tanggal 3 September tahun 2025 ada demo, sementara sebelumnya terjadi kegaduhan dan kerusuhan, waduh, dikhawatirkan warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, bisa was-was, khawatir ya. Maka dalam konteks ini saya memahami suasana kebatinan Cak Soleh dan kawan-kawan. Kita dukung sudah. Oke, tidak apa-apa. Tidak usah tanggal 3 September tahun 2025. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang mau terus melaksanakan dukungan dan memberikan donasi? Silakan saja, tidak apa-apa, teruskan, karena ini adalah penundaan, bukan pembatalan. Jadi bukan pembatalan untuk selama-lamanya. Ini penundaan untuk mencari momentum, untuk mencari waktu yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau ini tujuannya memang untuk warga masyarakat Jawa Timur, tentu kita dukung. Dan tentu saja saya yakin perjuangan Cak Soleh dan kawan-kawan itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu ya, itu untuk masyarakat Jawa Timur. Coba Anda bayangkan, seandainya Ibu Khofifah membuat kebijakan penghapusan tunggakan pajak itu untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, tentu kita juga dapat keuntungan, tentu kita semuanya dapat keuntungan dari situ. Apalagi gugatan yang kedua agar dana yang diduga dikorupsi itu, dana hibah,
Nah, itu diusut tuntas. Itu kan nanti akan memberikan efek jerah. Mudah-mudahan dengan demikian para oknum-oknum pejabat ya jadi takut ya, jeda gitu loh. Kemudian adanya dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah. Itu pun merasakan wali murid ya. Coba bayangkan kalau kemudian itu ada kebijakan, tentu akan tentu akan meringankan nasibnya wali murid. Bahkan Cak Soleh mengatakan Ibu Khofifah Indar Parawansa akan dinobatkan sebagai pahlawan karena sudah membantu masyarakat kecil, ya, masyarakat dalam situasi ekonomi yang kurang baik, lalu diberikan pengampunan pajak. Wah, ini tentu akan disambut baik oleh warga dan sebagian masyarakat akan mengatakan, wah, Ibu Khofifah adalah seorang pahlawan. Seperti itu, bukan? Nah, coba kita simak videonya berikut ini. Pada hari ini, tanggal 1 September, bertempat di Posko Rakyat Jawa Timur menggugat, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait situasi politik, baik itu nasional maupun lokal, yang dalam beberapa hari ini tidak kondusif. Aksi-aksi yang awalnya disampaikan secara damai, tetapi berujung pada tindakan anarkis, berujung pada tindakan penjaraan. Tentu ini patut disesalkan. Ada pembakaran beberapa kantor DPRD di beberapa kota di seluruh Indonesia, juga ada pembakaran kantor negara Gerahadi, di mana kantor ini tidak ada kaitannya dengan isu nasional, tetapi oleh pengunjuk rasa ini menjadi sasaran amuk massa sampai terjadi pembakaran. Belum lagi, mulai hari ini sampai tanggal 4, Surabaya kantor WFH, sekolahan daring. Kenapa? Karena ini menunjukkan ada ketegangan, ada kekhawatiran, ada ketakutan masyarakat keluar rumah. Bahkan warga yang kerja di mal pun juga pulangnya lebih awal, takut terjadi demo kalau malam hari. Nah, mencermati hal-hal ini, tentu kami dari rakyat Jawa Timur menggugat, berpikir bijaksana, bertindak secara arif. Kalau ini tetap dilaksanakan, maka tanggal 3 akan menakutkan bagi warga Surabaya. Padahal aksi ini tidak hanya diikuti warga Surabaya, tapi seluruh Jawa Timur, dari Sumeneb, Banyuwangi sampai Ngawi, berharap berbondong-bondong untuk datang ke Surabaya. Teman-teman, isu kita bukan isu nasional. Kita tidak mempersoalkan soal tunjangan DPR, tidak mempersoalkan gaji DPR yang katanya 100 juta, tidak. Kami rakyat Jawa Timur menggugat ini membawa 3 isu lokal. 1, pengampunan pajak kendaraan bermotor seperti yang berlaku di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Isu yang kedua adalah usut tuntas dugaan korupsi triliunan rupiah dana hibah. Isu yang ketiga adalah penghapusan pungli-pungli di sekolah negeri, terutama SMA dan SMK, yang itu menjadi kewenangan dari gubernur. Sayangnya 3 isu ini kita suarakan setiap hari melalui medsos, tidak pernah didengar. Kita berhari-hari, lebih dari 1 minggu membuka posko di sini, disambangi enggak sama gubernur. Kita pengennya aksi damai. Nah, mengingat peristiwa-peristiwa beberapa hari ini, sehingga kami dari Posko Rakyat Jawa Timur menggugat ini memutuskan menunda untuk aksi tanggal 3 September itu sampai situasi Surabaya kondusif. Kalau sudah kondusif, kita akan menyampaikan lagi. Supaya apa? Ada komitmen bahwa apa yang kita perjuangkan bukan persoalan pribadi, tetapi ini menyangkut kemaslahatan warga Jawa Timur. Andai kata gubernur itu membuat pengampunan pajak, kami akan nobatkan yang namanya Bu Khofifah itu sebagai pahlawan, di mana dalam situasi ekonomi yang sulit, dia meringankan beban masyarakat. Bukan seperti sekarang yang memberatkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ingin saya tambahi. Yang pertama, ada pesan penting yang sebetulnya ingin saya sampaikan terhadap publik, terhadap rakyat Jawa Timur, bahwa gerakan rakyat Jawa Timur menggugat ini tidak kemudian menghentikan aksi-aksi, tidak kemudian menghentikan gerakan-gerakan tersebut. Akan tetapi, kembali ingin saya legitimasikan kembali bahwa aksi gerakan rakyat Jawa Timur menggugat ini akan diselenggarakan di momentum yang tepat, saat kondisi negara, saat kondisi daerah mulai kondusif. Bahwa saya ingatkan, tidak ada tekanan apapun dari unsur apapun, tidak ada tekanan dari manapun, dari tokoh manapun, bahwa aksi ini kemudian digagalkan atau ditunda. Kami nyatakan kembali, aksi ini ditunda sampai pada momentum yang tepat. Pada momentum yang tepat akan kami deklarasikan kembali bahwa eksistensi gerakan rakyat Jawa Timur menggugat akan terus memberikan kontribusi terhadap Jawa Timur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!